Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Mahananda Aryayuda, NPM B1A021214 dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Di sini, saya akan menyampaikan materi hukum pembuktian yang bertemakan tentang teori-teori dalam hukum pembuktian. Video ini dibuat bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih tentang hukum pembuktian. Langsung saja, beberapa teori pembuktian. Pengertian bukti, pembuktian, dan hukum pembuktian. Dengan demikian, sesuai dengan tujuan pembuktian dalam hukum acara pidana, adalah untuk memberikan kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu hal tertentu tentang fakta-fakta atas nama penilaian tersebut harus didasarkan. Kata pembuktian atau bewijs dalam bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti. Ada kalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian. Ada kalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut, yaitu terdapatnya suatu kepastian. Menurut Profesor Dr. Eddie O.S. Yaritz memberikan kesimpulan dengan mengutip pendapat Ian Dennis bahwa kata evidence lebih dekat kepada pengertian alat bukti menurut hukum positif, sedangkan kata proof dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. Evidence atau bukti, pendapat Max M. Hock, sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran material. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan, guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Menurut Munir Fuadi, bahwa sistem pembuktian dalam hukum acara pidana hampir seragam di negara manapun, bahwa beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak jaksa penuntut umum. Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut. A. Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau catatan dakwaan. B. Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim, yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum, agar meringankan pidananya. Untuk itu, terdakwa atau penasihat hukum jika mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya. C. Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut, yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan, baik yang berasal dari penuntut umum atau penasihat hukum, atau terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan. Dengan demikian, sejalan dengan pendapat Joko Sarwoko bahwa sistem pembuktian bertujuan, yang pertama, untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa. Yang kedua, hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa. Yang terakhir, apakah kelengkapan pembuktian dengan alat-alat bukti masih diperlukan keyakinan hakim. Berdasarkan teori hukum pembuktian menurut Munir Fuadi, bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, atau burden of proof, burden of producing evidence. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum
akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum di pengadilan. Misalnya, dalam kasus perdata, di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya. Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan di pundak penggugat dan penggugat tidak dapat membuktikan perkaranya, penggugat akan dianggap kalah perkara meskipun pihak tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Sebaliknya, jika beban pembuktian diletakkan di pundak tergugat dan ternyata tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak tergugatlah yang akan kalah perkara, meskipun pihak penggugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Oleh karena itu, dalam menentukan ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, hukum haruslah cukup hati-hati dan adil, dan dalam penerapannya, selain itu, hakim juga harus cukup arif. Lebih lanjut, Munir Fuadi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersoalkan di pengadilan untuk membuktikan dan meyakinkan pihak manapun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat dibuktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi, seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan. Sehubungan dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, telah timbul berbagai aliran pembuktian yang menurut zamannya dianggap sebagai hal yang tepat. Teori-teori pembuktian tersebut akan dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, teori pembuktian objektif murni. Teori ini dianut oleh hukum Gereja Katolik dan disebut juga aliran ini adalah ajaran positif menurut hukum positif Wetledge. Menurut teori ini, hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang. Sedangkan keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati nuraninya yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut semegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut. Menurut D. Simmons, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif atau positive weightage ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras. Dengan demikian, ajaran ini disandarkan hanya semata-mata kepada alat-alat bukti yang telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang, tanpa adanya unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Jadi, meskipun ia tidak yakin akan tetapi, karena kasus tersebut telah diperiksa, dua orang saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan, maka hakim harus menghukum. Teori pembuktian ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang berdasarkan undang-undang, sehingga putusan hakim tidak mungkin objektif. Sehubungan dengan hal ini, Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa sistem melulu menurut undang-undang atau positive weightage ini sama sekali tidak mengandung suatu kepercayaan kepada kesan-kesan perorangan dari hakim. Sebetulnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana, suatu putusan hakim harus didasarkan atas kebenaran. Yang kedua, teori pembuktian subjektif murni. Teori pembuktian subjektif murni atau conviction in time ini bertolak belakang dengan teori pembuktian objektif murni. Karena dalam teori pembuktian subjektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka. Jadi, prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang, tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subjektif dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan dan didakwakan kepadanya. Profesor Andi Hamzah berpendapat bahwa sistem ini
memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit untuk diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukum sulit untuk melakukan pembelaan. Hal yang sama dikemukakan pula oleh Profesor Wirjono Projodikoro, bahwa terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan belaka dari hakim. Pengawasan terhadap putusan-putusan hakim seperti ini sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan hakim yang mengalirkan pendapat hakim ke arah putusan. Yang ketiga, teori pembuktian yang bebas. Teori pembuktian yang bebas atau conviction resonance adalah merupakan ajaran atau sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang. Akan tetapi, hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan. Dan selanjutnya, hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika, serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem ini, hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan. Sehubungan dengan teori ini, Martiman Projo Hamijoyo mengatakan bahwa ajaran ini disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal atau pikiran, dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan demikian, hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan. Yang keempat adalah teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang atau negative weightage. Di dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang atau negative weightage, ada dua hal yang merupakan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, weightage disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang. Yang kedua, negatif disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti. Akan tetapi, harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim. Menurut negative weightage, menghendaki hubungan kausal atau sebab akibat antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian negative weightage ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang, serta bagaimana cara menggunakannya yang harus diikuti pula adanya keyakinan bahwa peristiwa pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah. Sistem pembuktian ini ada persamaannya dan perbedaannya dengan teori pembuktian yang bebas. Persamaannya daripada teori ini adalah bahwa untuk menghukum terdakwa harus ada unsur keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan menyebutkan alasan dasarnya. Perbedaan bertitik tolak dari bahwa teori pembuktian negatif weightage menghendaki keyakinan hakim dengan alasan yang didasarkan pada alat bukti menurut undang-undang. Kemudian, teori pembuktian yang bebas. Keyakinan hakim didasarkan kepada kesimpulan atau konklusi yang logis, tidak berdasarkan undang-undang. Sistem pembuktian adalah merupakan hal-hal yang bersifat urgen dalam menjamin proses pemeriksaan perkara pidana, karena di dalam sistem pembuktian tersebut mengandung asas dan cara pembuktian yang dipakai yang merupakan perangkat aturan formal guna menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Yang kedua, sistem pembuktian menurut KUHP. KUHP yang sekarang berlaku menganut sistem negatif weightage, yakni sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam pasal 183, yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam pasal 183 KUHP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang, disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana. Alat bukti yang sah terdapat dalam pasal 184 KUHP. Yang pertama, keterangan saksi, yang kedua, keterangan ahli, yang ketiga, surat, yang keempat, petunjuk, dan yang terakhir, keterangan terdakwa.
Menurut Profesor Edi O.S. Hiariec, terkait alat bukti, ada kesamaan dengan hukum acara pidana Belanda. Hanya perbedaan Indonesia, alat bukti petunjuk, sedangkan Belanda, alat bukti pengamatan atau pengetahuan hakim. Dalam perkembangan hukum acara pidana di Indonesia, masalah ketentuan alat bukti terjadi perbedaan antara satu dengan lainnya. Misalnya, hukum acara Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa alat bukti dalam persidangan MK yang pertama adalah surat atau tulisan, yang kedua keterangan saksi, yang ketiga keterangan ahli, yang keempat keterangan para pihak, yang kelima petunjuk, dan yang terakhir alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Sedangkan dalam konteks hukum pidana, terkait penanggulangan kejahatan luar biasa, seperti teroris dan korupsi, alat bukti di depan sidang pengadilan tidak sebatas dalam pasal 184 KUHP, tetapi ada alat bukti lainnya. Yang pertama, informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Yang kedua, alat buktinya berupa data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengarkan yang dapat dikeluarkan dengan tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau rekaman secara elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf tanda, angka, simbol, ataupun perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya. Pembuktian sebagai alat bukti merupakan perluasan alat bukti terhadap tindak pidana terorisme yang dapat digunakan dalam persidangan pengadilan. Kemudian, dalam perkembangan hukum berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2011 tentang whistleblower dan justice kolaborator, berdasarkan Rakernas MA tahun 2011, digunakan dimulai tingkat penyidikan untuk kasus tertentu, yaitu teroris, narkotika, korupsi, TPPU, pelanggaran HAM berat, dan trafficking. Untuk tindak pidana tertentu lainnya yang sifatnya terorganisir, karena terikat dengan beberapa konvensi yang sudah diratifikasi. Perlakuan bagi whistleblower dan justice kolaborator implementasikan agar tidak terjadi penyimpangan. Penentuan kategori whistleblower atau justice kolaborator idealnya sudah diberi tanda-tanda saat proses penyidikan. Dengan demikian, surat edaran ini menjadi pemecah gunung es. Di sisi lain, untuk memberikan arahan bagi aparat penegak hukum dalam memberikan perlakuan khusus atau reward terhadap whistleblower. Sistem pembuktian negatif whitelist dalam KUHP dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa tiada seorang pun dapat dipidana kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Pasal ini secara eksplisit menghendaki jaminan hak-hak asasi manusia yang mendapat perlindungan dalam negara berdasarkan Pancasila. Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa dalam praktek, menurut pengalaman beliau sendiri sebagai hakim, seringkali kejadian hakim mulai dengan menentukan keyakinannya tentang terbukti atau tidaknya suatu kejadian, dan baru apabila sudah terbukti dan yakin betul terdakwa bersalah, maka diusahakan supaya ada alat-alat bukti yang mencukupi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang agar dapat menjadi dasar keyakinan hakim itu. Mengenai pendapat tersebut, meskipun Wirjono Projodikoro memberikan argumentasi untuk membenarkan pendapatnya, menurut saya, pandangan tersebut sangat bertentangan dengan asas presumption of innocence, juga dengan pasal 158 KUHP yang menyebutkan selama masih berlangsung, maka hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan tentang keyakinan mengenai kesalahan atau tidaknya terdakwa. Karena bagaimanapun harus dibuktikan terlebih dahulu oleh penuntut umum apakah memang benar terdakwa benar-benar melakukan perbuatan pidana, serta apakah terdakwa bertanggung jawab dan dapat dipersalahkan. Jadi, jelas secara teoritis ilmiah sukar diterima dengan asumsi
bahwa keyakinan hakim tidak akan ada tanpa didahului oleh adanya dua alat bukti yang sah. Selanjutnya, bahwa dua alat bukti yang telah menimbulkan keyakinan hakim tersebut akan dijadikan dasar lahirnya keputusan. Keyakinan hakim serupa ini tentunya adalah keyakinan yang tidak datang secara tiba-tiba, akan tetapi keyakinan lahir bersumber dari dua alat bukti. Meskipun dalam pasal 183 KUHP telah disebutkan bahwa KUHP mengandung sistem pembuktian negatif Wetterlitz, namun masih perlu kita lihat beberapa perbedaan pokok tata cara yang terdapat antara acara pemeriksaan biasa, singkat, dan cepat. Bila diperhatikan, pasal-pasal maupun penjelasan pasal-pasalnya dalam KUHP tidak ada ditemui apa yang dimaksud atau pengertian acara pemeriksaan biasa. Pengertian acara pemeriksaan biasa dapat diketahui apabila kita telaah pasal 203 dan 205 KUHP. Menurut pasal 203 ayat 1 KUHP, bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana. Sedangkan pasal 205 ayat 1 bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500 dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam acara pemeriksaan lalu lintas jalan. Menurut Akarim SH, bahwa perkara yang diperiksa dalam acara pemeriksaan biasanya menyebutkan bahwa perkara tolakan atau forwarding, yaitu perkara-perkara sulit dan besar diajukan oleh jaksa dengan surat tolakan. Perkara yang diperiksa dengan cara pemeriksaan biasa ditentukan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, penuntut umum membuat surat pelimpahan perkara ke pengadilan yang berwenang. Yang kedua, penuntut umum membuat surat dakwaan. Yang ketiga, putusan dibuat secara khusus. Dan yang terakhir, dibuat berita acara sidang. Membahas sistem pembuktian dalam acara pemeriksaan biasa berarti membicarakan sistem pemeriksaan di sidang pengadilan negeri dan kaitannya dengan pemeriksaan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktiannya. Ketentuan-ketentuan di atas dapat kita temui pada KUHP bab 16 bagian ketiga acara pemeriksaan biasa dimulai dari pasal 152 sampai dengan pasal 182. Sedangkan yang mengatur tentang alat pembuktian serta putusan dalam acara pemeriksaan biasa pada bagian keempat pada bab 16 pasal 183 sampai 202 KUHP. Bagaimana hakim dalam proses pemeriksaan di sidang untuk menetapkan hal adanya kebenaran tentang terjadinya tindak pidana. Hal ini erat relevansinya dengan hukum pembuktian dalam hukum acara pidana. Hukum pembuktian dibagi tiga bagian. Satu, alat-alat bukti. Artinya alat-alat bukti macam apa yang dapat dipergunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Yang kedua, peraturan pembuktian. Artinya peraturan-peraturan cara bagaimana hakim boleh mempergunakan alat-alat bukti itu. Cara penyumpahan saksi, cara pemeriksaan saksi, dan terdakwa, pemberian alasan-alasan pengetahuan pada kesaksian, dan lain-lain. Yang ketiga, kekuatan alat-alat bukti. Artinya ketentuan banyaknya alat-alat bukti yang harus ada untuk dapat menjatuhkan pidana. Misalnya, keterangan terdakwa itu hanya merupakan bukti yang sah apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 189 KUHP. Proses dalam sistem peradilan menurut KUHP adalah asas langsung. Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung kepada terdakwa dan para saksi ini berbeda dengan acara perdata di mana tergugat dapat diwakili oleh kuasanya. Pemeriksaan hakim juga dilakukan secara lisan, artinya bukan secara tertulis antara hakim dan terdakwa. Jadi, hakim harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung secara lisan, baik terhadap terdakwa maupun saksi dalam bahasa Indonesia yang dimengerti dan melihat sendiri sehingga dapat diperoleh gambaran secara konkret. Pada hari sidang yang ditentukan, ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas. Setelah penuntut umum membacakan surat dakwaan, selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan apakah ia sudah mengerti dan apabila tidak mengerti, penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberikan penjelasan. Apabila terdakwa atau penasihat hukumnya tidak mengajukan terhadap kompetensi pengadilan maupun surat dakwaan, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi menurut urutan yang
dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya. Berdasarkan ketentuan pasal 160 KUHP, bahwa yang pertama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi. Selanjutnya, hakim ketua menanyakan kepada saksi identitas secara lengkap dan hubungannya dengan terdakwa. Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui penilaian tentang objektif tidaknya keterangan saksi. Sedangkan mengenai hubungan keluarga atau pekerjaan ataupun jabatan, hal ini untuk menentukan apakah perlu tidaknya disumpah. Saksi sebelum memberikan keterangan harus disumpah atau mengucap janji. Namun, jikalau pengadilan menganggap perlu, dapat juga diambil sumpahnya atau mengucap janji setelah memberikan keterangan. Dengan demikian, ada dua cara penyumpahan di persidangan. Jika pengadilan menganggap perlu, saksi atau ahli wajib bersumpah atau mengucap janji sebelum atau sesudah saksi atau ahli itu memberikan keterangan. Cara penyumpahan menurut ketentuan yang ada sebagai berikut. Yang pertama, tentang penyumpahan dapat dilakukan dengan cara para saksi sebelum didengar keterangannya harus disumpah terlebih dahulu menurut agama masing-masing bahwa mereka akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Penyumpahan serupa ini dinamakan dengan penyumpahan cara promisoris. Penyumpahan cara lain yang terlebih dahulu memberikan keterangan dan baru sesudah itu menguatkan keterangan tersebut dengan sumpah dinamakan asertoris. Menurut pasal 162 KUHP bahwa keterangan yang telah diberikan dulu itu dibacakan di sidang. Jikalau jikalau keterangan ini sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu nilainya disamakan dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa. Dalam hal ini, hakim selalu menilai dan harus memperhatikan yang pertama, persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain. Yang kedua, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Yang ketiga, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang berlaku. Dan yang terakhir, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi keterangan dipercaya. Bila saksi telah selesai semuanya diperiksa, maka pada giliran terakhir adalah terdakwa yang didengar keterangannya. Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada hakim ketua sidang, menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan. Selama dalam persidangan, hakim ketua memperlihatkan kepada terdakwa, jika perlu, kepada saksi segala barang bukti dan menanyakan kepadanya, apakah ia mengenal benda-benda itu. Setelah pemeriksaan selesai dinyatakan oleh hakim, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, dan terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan pembelaannya. Kemudian, penuntut umum menyampaikan replik yang dijawab dengan duplik dari terdakwa atau penasihat hukum. Jika acara tersebut telah selesai, maka hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan itu ditutup. Walaupun demikian, hakim ketua sidang karena jabatannya dan atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan alasannya berwenang untuk membuka kembali persidangan. Dengan demikian, dapat dipahami dalam pemeriksaan biasa, proses yang dilalui cukup panjang dan bersifat kompleks. Menurut A.L. Melai bahwa proses panjang ini membentang antara kasus dan putusan hakim dengan memperhatikan dua aspek. Aspek apa yang terjadi secara nyata dan aspek normatif atau yuridis. Kedua aspek harus diperhatikan oleh hakim. Aspek pertama ialah kejadian nyata yang bersifat historis berupa perbuatan-perbuatan dari terdakwa dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Perbuatan-perbuatan itu harus dapat diterjemahkan ke dalam bahasa hukum, sehingga merupakan aspek kedua ialah aspek normatif atau yuridis tersebut. Dari uraian tersebut, maka proses pemeriksaan perkara di persidangan, hakim dalam menyatakan keputusan tersebut, majelis sebelumnya menilai aspek secara nyata, serta semua alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan oleh undang-undang. Sekurang-kurangnya, dua alat bukti yang sah, ditambah adanya keyakinan hakim, sebagaimana unsur-unsur kejahatan yang didakwakan itu terbukti dengan sah atau tidak, serta apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum serta menetapkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Putusan pengadilan tersebut ada tiga macam. Yang pertama, putusan yang mengandung pembebasan. Yang kedua, putusan mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Dan yang ketiga, putusan mengandung penghukuman terdakwa. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.